Halo, shalom. Eh, baik, saya kita semua mengucap syukur, terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu, wanita-wanita tangguh sore hari ini. Atas perkenanan Tuhan, kita boleh kembali beribadah lewat Zoom, dan atas perkenannya juga kami boleh secara khusus mengundang Ibu Pendeta Debbie Latu Preisa untuk boleh karena nanti gitarnya sharing firman. Kiranya teman-teman dapat diberkati dan semua yang akan hadir. Begitupun kesaksian yang dahsyat ini dari anak Tuhan yang luar biasa, legend dan masih aktif, adalah Omita Ompi, di mana dia luar biasa juga dipakai Tuhan, juga Linglin. Dan sebelum kita mulai, mari kita satukan hati, kami berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini, di mana Bapak Engkau mengizinkan kami bersatu hati untuk beribadah Zoom, di mana Tuhan, anak-anak-Mu ini yang kami berjauhan Tuhan, namun Tuhan spirit kami tetap satu di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk cuaca yang baik. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau sempurnakan ibadah ini, dan tidak ada satupun gangguan apapun untuk menghambat ibadah ini. Karena kami percaya Bapak, kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, kami patahkan, hancurkan setiap serangan-serangan dari si jahat yang akan mengganggu ibadah ini. Jaringan ini tetap stabil sampai pada akhirnya, dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau memberkati secara khusus Tuhan hamba-Mu, Pastor Debbie, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai dia lebih heran, lebih dahsyat untuk membagi firman-Mu dan memberkati setiap umat-Mu yang hadir sore hari ini. Engkau juga memberkati Tuhan, anak-Mu Tuhan, Dewi Ria, di mana anak-Mu ini Tuhan, Engkau telah tetapkan dan Kau telah pilih Bapak. Dia seorang artis, di mana dia telah tinggalkan keartisannya, dan dia melayani Engkau secara khusus Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati, Engkau pakai lebih heran, lebih dahsyat sore hari ini. Setiap pujian yang dinaikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati suaminya, Paul, saat ini boleh mendampingi sebagai pemain musik Tuhan. Memberkati Tuhan tangannya, memainkan gitar, dan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan melalui keluarga ini. Terima kasih Bapak. Memberkati anak-Mu Tuhan, Omita. Bapak, Engkau lihat anak-Mu ini begitu dahsyat dan luar biasa. Begitu tangguh menghadapi hal-hal Tuhan yang dia hadapi Tuhan, sehingga sampai saat ini Engkau masih pakai Tuhan. Engkau urapi Tuhan setiap apa yang dia lakukan di dalam menata, di dalam apapun yang dia berikan kepada setiap murid-muridnya, anak-anak asuhannya Bapak, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan nama Indonesia tetap berkibar di negara-negara manapun dia bertanding Tuhan. Terima kasih Bapak untuk anak-Mu ini. Biarlah kesaksiannya boleh menjadi berkat buat setiap yang mendengarkan. Itu pun anak-Mu Ling-Ling Tuhan. Pakai dia Tuhan. Lebih heran. Dia yang pernah mengikuti Olympians Tuhan. Dan dia menjadi saksi-Mu Bapak. Di mana saat ini juga dia aktif Tuhan di banyak hal. Pakai dan urapi secara khusus. Apapun yang dia lakukan, Engkau buat berhasil Tuhan. Segala apapun Tuhan,
Amin. Dia pasti kau buat untuk lebih, dan lebih lagi. Bahkan yang tidak pernah dia dengar, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah terpikir, itu yang akan kau siapkan Tuhan. Amin. Mari kau berkati mulut bibirnya untuk menyampaikan kesaksian dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap yang hadir Tuhan, melalui Zoom ini Engkau memberkati pribadi, lepas pribadi dimanapun mereka berada. Mereka juga hamba-hambamu, biji matamu, yang menjadi Tuhan terang dimanapun mereka berada. Dalam keluarga secara keseluruhan, Engkau memberkati. Engkau pakai secara luar biasa. Dari keluarga kecil dan sampai keluarga besar. Bahkan di gereja masing-masing Tuhan, Engkau pakai lebih heran, lebih dasar. Terima kasih teman-teman pengurus semuanya. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati Bu Pendeta Adna. Engkau memberkati Dewi. Engkau memberkati Nia Tuhan. Engkau juga memberkati Bu Anita. Engkau memberkati Tina yang masih ada di Amerika Tuhan. Oh, pakai mereka semua di dalam tim kami ini Tuhan. Dalam tim yang solid untuk selalu meninggikan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun juga teman-teman kami yang lain yang akan nanti bergabung menjadi pengurus nanti. Kiranya Bapak yang tentukan sendiri untuk benar-benar menjadi berkat di dalam pelayanan kami ini. Terima kasih Bapak. Kami mau mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Kau urapi secara khusus. Terpujilah namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan ke worship leader. Silahkan. Shalom, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Wanita-wanitanya Allah yang luar biasa, dahsyat, tangguh. Kita fokus pada sore hari ini, fokus memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian, nyanyi dan bersoraklah. Hafal semua ya? Yes. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan, Yesusku penyelamatku. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya Tuhan, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh, haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan, tiada janji yang seperti-Mu Bapa. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Mari sembah Dia, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, kami bersyukur. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu luar biasa Tuhan. Oralabaya sande, aralabaya siki, aralabaya sande. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan selamanya Yesus. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap hidup kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau luar biasa. Tidak ada kata lain, tidak ada nama yang patut kami sembah. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji Engkau Bapa.
Kami mau terus mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami puji dan kami agungkan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan, ibu-ibu wanita tangguh? Amin. Saya ada yel-yel ya, untuk kita wanita tangguh. Nanti kalau saya bilang, wanita tangguh, nanti ibu-ibu katakan, luar biasa, dahsyat, tangguh. Amin. Luar biasa, dahsyat, tangguh. Pakai tangan ya, kanan, kiri, dua-duanya. Oke? Wanita tangguh, dahsyat, luar biasa, tangguh. Sekali lagi, wanita tangguh, dahsyat, luar biasa, tangguh. Oh, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa kita semua adalah lebih dari pemenang. Amin. 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 Kita angkat pujian lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian oleh Ibu Omita Olga Ompi, karateka Indonesia. Haleluya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya bisa bersaksi di Wanita Tangguh. Luar biasa. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bu Rabia atas undangannya. Saya mau bersaksi, kayaknya kalau saya bersaksi
kebesaran dan anugerah Tuhan yang luar biasa, panjang sekali ya. Dari saya atlet, kemudian saya berkeluarga, saya jadi pelatih hingga saat ini. Wah, banyak sekali anugerah Tuhan. Saya persingkat aja. Waktu saya atlet itu, sebelumnya saya juga terima kasih sama pastor kita pada pembicara pada hari ini, Kak Debbie ya. Saya sebutnya Kak Debbie soalnya waktu itu kita sama-sama muda, Kak Debbie udah melayani saya. Jadi kalau dari tahun 93 sampai sekarang, itu mungkin udah hampir 30 tahun ya Kak Debbie. Aduh, hampir 30 tahun. Jadi dari tahun, kira-kira tahun 93 kalau nggak salah, 92, 93 Kak Debbie sudah melayani saya di atlet, di Century, hingga sekarang ya kurang lebih hampir 30 tahun lah ya. 29 tahun, 30 tahun lah. Luar biasa. Terima kasih KPOI yang selama ini melayani saya terus. Waktu saya atlet itu sebenarnya bilang sangat wow, luar biasa, itu bagi saya simpel aja gitu. Bukan suatu hal yang kayaknya susah diraih, enggak. Saya simpel aja, saya percaya dengan segenap hati Tuhan itu akan menyertai saya. Ya, terutama saya itu yang pertama saya jadi pegangan saya itu di Amsal 3 ayat 5. Ya, jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan dengan bersandar kepada kepikiranmu, tapi dengan segenap hati kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melancarkan dan meluruskan jalan kita. Itu aja. Jadi bukan saya berpikir suatu hal yang akan jadi mujizat yang luar biasa, tidak. Saya percaya, kalau saya percaya dengan segenap hati, Tuhan akan pasti kasih jalan. Jadi waktu saya atlet, saya punya ketenangan gitu. Waktu saya turun ke lapangan, saya memang waktu latihan saya latihan dengan luar biasa. Tapi mungkin masih kalah sama Lingling ya, karena saya kalau bangun pasti dibangunin Lingling karena Lingling udah latihan duluan pagi-pagi. Iya, dia jam 4:30, jam 5 udah pagi-pagi udah latihan. Saya kebangun gara-gara dia ribut sendiri di bawah karena waktu itu flat ya Senayan. Ribut banget. Jadi saya kebangun gara-gara dia latihan. Udah pagi-pagi udah latihan dekat flat saya itu. Nah, saya suka nongol di jendela, saya lihat itu Lingling lagi latihan. Iya. Ya, itu singkat cerita. Kalau waktu bertanding, ini saya kesaksian saya ya yang sangat menurut saya luar biasa anugerah Tuhan ya. Waktu pertama saya turun, saya masih umur 19 tahun, waktu itu SEA Games yang pertama, itu sangat berat ya, sangat berat. Ini maaf ya, ini rumahnya dekat tetangga-tetangga banyak anjing ya, jadi dengar suara-suara anjing ya. Jadi waktu pertama saya ikut, saya umurnya 19 tahun, SEA Games pertama. Mungkin kalau orang-orang lain itu agak gemeteran atau gimana, saya enggak tuh. Saya turun-turun aja, saya percaya Tuhan akan kasih jalan sama saya. Kalau saya akan menang, saya menang. Kalau enggak, ya enggak. Waktu berarti Tuhan akan kasih nantilah. Gitu. Jadi simpel aja gitu. Jadi saya turun dengan tenang waktu itu. Sedangkan pada saat itu sangat susah Indonesia mendapatkan emas. Gitu. Sampai pelatih saya waktu itu yang pertama, waktu itu seorang dokter Bram, bilang, tolong kamu jangan malu-maluin saya ya. Kamu harus dapat emas. Bayangkan kita mau turun kok ngomongnya gitu ya. Kalau menurut orang lain mungkin demotivasi ya. Tapi saya nggak berpikir demikian. Saya pikir, pokoknya saya turun aja. Saya percaya Tuhan kasih jalan, itu aja. Jadi bukan saya tiba-tiba langsung gimana gitu, enggak. Saya percaya aja gitu, percaya aja. Kalau Tuhan saya menang, saya menang. Kalau Tuhan bilang, Omita kamu belum saatnya menang, ya udah gitu, pasti nanti ada waktunya akan menang gitu, dan pasti waktu Tuhan yang terbaik. Ya itu aja ya. Tiba-tiba ya puji Tuhan, lawan kita yang berat tuan rumah tiba-tiba dia goyang. Kalau kata itu nggak boleh goyang sedikit pun ya. Kalau saya kata bukan yang berkelahi.
lawan saya goyang yang tuan rumah. Ya puji Tuhan, kita akhirnya dimenangkan dengan memang kalau di luar selain SEA Games itu kita pasti menang. Cuma karena SEA Games banyak politiknya ya, banyak politiknya, tapi kita dipastikan kemenangan kita oleh Tuhan dengan tuan rumah itu goyang. Selesai. Itu kejadian demikian sampai 2 kali SEA Games. SEA Games yang ketiga, ini lucu lagi. SEA Games yang ketiga, yang goyang itu justru tim saya. Tim saya yang goyang. Kalau di akal sehat pasti saya kalah dong. Ya kan saya goyang, ya kan? Tapi saya tetap menang. Itu luar biasa gitu. Jadi kalau kalau di tempat lain dia goyang, dia kalah. Kalau saya pas saya goyang, saya tetap menang. Gitu. Luar biasa Tuhan anugerahnya buat saya dan tim saya. Ya, puji Tuhan. Dan kemudian next SEA Games berjalan dengan lancar, saya tetap dimenangkan. Kemudian juga saya menjadi pelatih. Tuhan suatu berkat yang luar biasa, sangat berat itu jadi pelatih, wah luar biasa, nggak main-main. Kalau waktu atlet bawa diri sendiri, kalau pelatih kan, wah banyak pikiran gitu. Tapi step by step gitu, Tuhan kasih jalan luar biasa. Ya, jadi saya akhirnya bisa menuntun anak-anak buah saya untuk bisa memenangkan pertandingan. Dan satu hal yang saya pasti, yang saya selalu ajarkan dan saya kasih tahu bahwa cari dahulu kerajaan Tuhan, ya, semua kan ditambahkan. Jadi cari dulu, gitu. Jangan maunya mau menang gitu. Enggak. Tapi puji Tuhan itu yang terjadi. Jadi dalam saya melatih, saya selalu mengatakan dan saya selalu cari dahulu kerajaan Tuhan. Jadi dimanapun kita harus cari kebaktian, kita harus cari Tuhan, cari hamba Tuhan. Dan puji Tuhan waktu itu selalu kita dilayani oleh KPOI gitu, yang sampai selalu datang melayani kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Jadi kita dalam mencari Tuhan itu benar-benar dituntun dengan baik sehingga mental dan kepercayaan anak-anak kepada Tuhan itu yang tadinya biasa-biasa aja, mereka dapat bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan itu membuktikan berapa kali kita turun pertandingan. Mungkin yang lain Tuhan tidak kasih jalan gitu. Tapi kok ya pas tim saya pasti ada dia kasih jalan aja. Walaupun hanya 1-2 medali ya, tapi ada gitu. Tidak pernah tidak ada, selalu ada. Gitu, selalu ada. Yang lain nggak dapat, kita dapat gitu. Walaupun yang lain dapat banyak, ya kita juga ada gitu. Pasti dapat, anak buah saya pasti dapat. Puji Tuhan. Seperti misalnya waktu Asian Games tahun 2014. Yang lain tidak dapat medali di karate. Anak buah saya dapat 1 medali perak, satu-satunya medali karate. Yang lain kayaknya tidak mungkin, sepertinya bisa tapi nggak dapat. Tapi anak buah saya dapat gitu. Dan dia anak Tuhan juga yang luar biasa, Fidelis Lolobuah. Nah, dia juga punya keyakinan mencari Tuhan luar biasa. Jadi itu cari Tuhan dahulu itu benar-benar gitu, bukan sesuatu yang susah. Terus kita Tuhan nggak memberikan kita jalan gitu, nggak, pasti dikasih jalan. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya menganggap kok itu orang-orang bilang itu nanti kita susah dulu, terus nanti kita akan mendapat halangan yang besar atau kita akan mendapat cobaan yang besar. Itu pasti kita akan dapat halangan, kita pasti akan dapat cobaan. Tapi kita percaya aja dengan segenap hati. Kalau Tuhan kasih itu pasti. Tuhan bilang itu kamu dapat, itu kamu dapat. Tapi kalau kita nggak dapat, ya waktunya nantilah gitu. Ya just sesimpel itu aja. Jadi puji Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu, segala perkara, saya selalu berusaha dan itu memang Tuhan benar-benar kasih ketenangan setiap menghadapi cobaan yang besar kecil. Kalau kita tenang, kita berserah segenap hati, Tuhan kasih jalan.
Dan semuanya itu indah semua waktunya. Nggak pernah nggak indah, semua indah. Kadang kita ngadepinnya itu kok Tuhan kenapa gitu ya. Seperti waktu suami saya meninggal, waktu itu luar biasa. Tapi ternyata itu ada saat-saat yang memang Tuhan kasih jalan, oh itu memang sudah waktunya, dan Tuhan kasih waktu-waktu yang lebih indah lagi. Ya, puji Tuhan, pada saat suami saya meninggal, kemudian saya tetap akhirnya dipanggil juga di pelatnas setelah sekian lama. Padahal saya waktu itu saya sudah merasa saya pensiun loh di pelatnas nih. Saya pensiun, saya ke daerah-daerah aja, ke Papua, ke Kupang gitu. Dan puji Tuhan, berkat Tuhan itu di mana aja kalau kita yakin dan percaya itu ada aja gitu. Jadi nggak mesti harus di pelatnas. Dan tiba-tiba saya dipanggil pelatnas, saya sampai kaget, kayak nggak salah nelpon nih. Waktu itu saya ditelepon oleh federasi, saya bilang saya nggak salah telepon. Saya rasa saya udah pensiun gitu. Ya. Tapi tiba-tiba saya ditelepon, akhirnya saya sampai sekarang SEA Games, sampai sekarang sampai ya puji Tuhan terus tetap di pelatnas dipilih. Dan puji Tuhan sejak saya masuk ke dalam pelatnas, puji Tuhan berkatnya lebih dilancarkan dan prestasinya makin lama makin meningkat, lebih meningkat lagi. Saya puji Tuhan, semua itu saya yakin percaya itu bukan kekuatan saya, bukan, itu semua adalah kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Jadi seperti ya memang suami saya itu sebelum meninggal, waktu kita pisah di airport itu, dia ingetin saya sampai 3 kali, nggak seperti biasa gitu. Dia kalau manggil saya kan saya gitu ya. Saya ingat ya, andalkan Tuhan selalu. Iya, saya bilang, iya. Saya udah mau jalan masuk ke pintu, saya angkat koper, dia panggil lagi, dia bilang lagi. Dia tepuk saya lagi, saya jangan lupa ingatkan Tuhan selalu. Iya, saya bilang amin. Udah mau masuk airport kan, udah mau pisah berarti ya. Dia panggil saya lagi, dia bilang, saya jangan lupa andalkan Tuhan selalu. Saya sampai kesel. Iya. Saya bilang iyo. Kalau Manado bilang iyo. Iyo. Dia gitu. Kalau Manado kan bilang iyo siapa. Jadi saya bilang iyo, ya udah, ya sudah, ya udah. Tapi ternyata itu kata-kata terakhirnya beliau ya sama saya. Setelah itu kita berpisah. Dia lebih dulu ke surga. Saya yakin dan percaya semuanya itu mengingatkan saya kembali dan meneguhkan saya untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan puji Tuhan hingga saat ini kata-kata itu sangat menguatkan, sangat menguatkan. Selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala perkara, dalam kehidupan saya rumah tangga, setelah tidak adanya suami saya, kemudian saya melatih, dan dalam menghadapi pertandingan yang terberat itu mengandalkan Tuhan selalu, seperti yang di Yeremia 17 itu sungguh-sungguh sangat mengena di hati saya dan meneguhkan saya. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kalau kita mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Amin. Amin. Kita lebih dari pemenang tadi lagunya ya. Puji Tuhan, terima kasih Ibu untuk kesaksiannya yang sangat memberkati kita semua. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Lingling Agustin, petenis meja Indonesia. Berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Lingling. Shalom semuanya. Maaf izin nih. Shalom. Mohon maaf banget ini
kebanyakan janji sama orang nih, jadi aja apa selip-selip nih, maaf banget nih. Apa bisa dengar ya? Maaf. Bisa. Bisa. Bisa, Bisa. Bu, bisa. Bisa. Kalau lo Bisa ya? nyanyi, kalau lo Eh, nyanyi nggak kedengeran. Karena Puji jangan Tuhan hari ini juga ada sih artis saya hidup dalam berkat kasih anugerah Tuhan itu benar-benar kita bisa rasakan tuh setiap hari. Bahkan saya istilahnya kehidupan pribadi saya itu ya di tengah walaupun saya dalam keadaan bercerai dengan suami gitu ya, tapi kami hubungannya masih baik terus gitu ya. Mencoba untuk kembali bersama suami untuk bersatu itu hanya semata karena takut Tuhan gitu aja. Saya pribadi berpikiran, berperasaan, berusaha seperti itu tuh karena takut akan Tuhan gitu aja. Tapi di perjalanan ini gitu, saya tuh selalu mengandalkan jujur aja, kita tuh tanpa Tuhan itu kita bukan apa-apa lah gitu. Sampai batas kemarin saya yang menyatakan deklarasi untuk hidup saya itu bahwa tanpa penyertaan Tuhan itu siapakah, sampai saya tercetus gitu. Nyanyian yang biasa saya nyanyikan itu adalah siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Itu hari demi hari itu sangat menguatkan saya, bahkan kami anak bersama dengan anak gitu ya, sampai detik ini tuh benar-benar kita itu benar-benar masuk dalam alam roh Tuhan yang Maha Kudus gitu, yang apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu selalu semuanya itu untuk Tuhan. Semuanya itu pekerjaan itu untuk Tuhan, dan itu keikhlasan kita, ketulusan kita itu benar-benar terasa dihargai dan berkesinambungan gitu. Istilahnya boleh saya sampaikan di sini bahwa keberadaan saya ini tuh benar-benar di mana saya ditempatkan, Tuhan itu selalu hadir dan kita itu jadi berkat gitu hidup kita. Itu yang benar-benar terasa banget gitu. Karena apa? Sampai batas hari ini ya, terus terang aja, itu banyak janji gitu loh sama orang. Terus saya tuh pikir satu lagi, saya janji apa ya sampai saya tadi kalau nggak ditelepon sama Kak Abi, terus aja saya janjian sama orang lain gitu. Sampai saya janjian siapa ya satu ini, alarm kok nggak bunyi gitu. Terus saya bilang, oh Kak Abi, pas Kak Abi telepon happy birthday, malah begitu saya istilahnya. Oh iya, saya bilang saya dari tadi tuh siapa ya, saya janjian siapa lagi gitu. Kok alarmnya nggak bunyi gitu. Begitu saya lihat, begitu Kak Abi telepon, baru saya keinget, aduh saya janjian ini nih rupanya gitu kan. Tapi ya mohon maaf, saya baru ambil separuh dari kesaksian dari Omita yang sangat menguatkan, dan jujur aja saya itu bukan kesaksian yang istilahnya ya gimana ya, yang kayak kita udah lewat lah berderai-derai air mata itu gitu kan. Sampai istilahnya saya semua kehidupan saya itu benar-benar nggak ada yang pernah kita sadari, nggak pernah kita bayangkan, bahkan kita ada dalam roadmap kita gitu ya. Tapi malah Tuhan tuh kasih itu yang bukan itu gitu loh malahan. Kadang-kadang kok saya udah merancangkan ini, kenapa Tuhan kasih yang ini ya gitu loh. Padahal ini tuh udah yang lama saya doakan, yang lama saya gumuli, tapi malah ini loh yang ditata tuh ini. Ya udah saya ngikutin ini. Tapi nanti tuh suatu saat itu Tuhan tuh bisa kayak roadmap kita tuh bisa, oh ini, oh alah maunya Tuhan tuh begini toh gitu loh.
Jadi kayak gitu loh. Jadi saya itu setiap kali pertemuan sama siapapun gitu ya, even itu saudara sepupu kita gitu ya, saya tuh selalu syukurin. Karena di balik itu semua, nah saya selalu ngomong gini, lu nanti kasih berkat gua ya, lu nanti kasih berkat gua ya, terima kasih ya, lu udah kasih berkat gua ya. Dan bener loh, saya itu terus terang aja, saudara sepupu yang kasih saya terus. Seperti Pak Haji siapa itu, semuanya begitu. Lah saya bilang gini, oh iya, Pak Haji ini disiapkan untuk ngasih saya bagiin untuk saudara-saudara saya gitu. Jadi buat saya itu perjumpaan dengan siapapun, saya nggak pernah ngeremehin gitu. Bahkan istilahnya orang Madura yang bawa keresekan duit gitu, yang kalau boleh dibilang tuh, saya pikir kalau dibilang ya bau-bau gitu ya, busuk-busuk gitu. Tapi kan dia berduit gitu loh, dia ngasih berkat loh ke kita gitu loh. Jadi jangan, kalau saya boleh ambil kesimpulan di sini, jangan pernah meremehkan orang gitu. Saya kenapa tersentuh untuk membagikan ini, kenapa? Karena di Sepertinya error nih Wifi-nya mungkin wifi-nya ya. wifi-nya Jadi up enggak and down. up and down nih. Kelihatan enggak keluar ya. Iya, Suaranya agak suaranya nggak keluar. suaranya kalau mungkin Obita bisa tahu ya, 10 proposal itu tuh saya bawa dan semua Nah, ini kembali nih. decision loh. Itu nggak ada loh yang ini. Makanya saya sampai ngomong kayak gini, Kak Abi kan belum ngasih saya untuk proposal apa Natal bersama enggak. Terus saya bilang gini, kamu sudah bikin proposal? Belum. Wah, mental nih, mental. Padahal Ada. bagus sih kesaksiannya. Ya Pietro, jadi ya ini atlet-atlet Bagus nih padahal. ya Omita. Masih ada tapi kan bullying-nya Iya. mana? Masih ada. Dia mental. Kok mental ya? Oh ya ampun. Itu masih ada nih, masih ada. Ini. Oh, masuk lagi. Heeh. Salam Lanjut, Bu Ling-Ling. Lanjut. Oh. Bu Lanjut. Ling-Ling. Tadi mental ya? Wifi-nya. Oh, nggak ada, Mam, Bu Ling-Lingnya. Ini ada. Masih ada. Oh, ini ada masih nih. ada. Bu Ling-Ling. Oh, di unmute ya. Ayo, di unmute. Tadi Itu mental Ibu di-mute Ling. kan. Bisa di unmute. Bu Ling bisa di unmute. Oh, Halo? aduh, ini sinyal ya, nggak bagus. Nyalain volumenya Ibu Iya, Ling-Ling. bukan tadi Nah, ini kan nih. reconnecting. Tadi reconnecting. Mungkin off kamera tidak apa-apa daripada Saya mental-mental. siap. Bisa off kamera tidak apa-apa, Bu Iya, Ling. iya. Daripada mental-mental, off kamera saja nggak apa-apa. Siap. Sudah bisa dengar ya? Ya, Oke. Nah, Ya. Ya. Suaranya Setelah itu saya ngomong sama Pak Deputi kan, saya bilang, Pak, saya ada acara nih satu Pak, saya bilang gitu kan. Untuk Natal bersama gimana Pak? Bilang gitu. Ambil aja Natal dan Tahun Baru, kamu ada kan di Tahun Baru, Ling, katanya gitu. Tapi kamu mulai masukin aja proposal itu gitu. Nanti saya buat, karena di Juknis itu nggak ada, dia bilang gitu kan. Terus saya ketemu sama Pak Deputi untuk Pak Deputi 2. Pak Deputi 2 itu untuk kepemudaan. Terus saya sampaikan juga, Pak, saya mau bikin Natal bersama Pak, saya mau kayak gitu kan. Terus dia bilang, oh silakan gitu, silakan Bu Ling-Ling. Bu Ling-Ling mau melalui siapa? Saya bilang gitu, saya mau melalui dua-duanya. Jangan ini, enggak, maksud saya gini Pak, nanti ada Natal bersama, ada Idul Fitri bersama, nanti ada Tahun Baru bersama gitu. Saya ngomong kayak gitu loh. Oh iya, nanti terus IO-nya dari Olimpian ya, saya bilang gini, oh enggak, dari semuanya mantan atlet, saya gabungan, saya bilang gitu, nanti kita rangkul bersama-sama Pak, saya bilang gitu. Mantap. Ya acaranya dibuat yang bagus dong katanya, jadi benar-benar merangkul dari semua golongan, dia bilang gitu. Siap Bapak gitu. Saya baru ngomong kayak gitu. Cuman saya yang berpikir gini, istilahnya teman-teman semua gitu ya,
sampai mempercayakan, istilahnya saya juga sampai nggak percaya gitu kalau apa ya, yang saya perbuat ini berdampak banyak nggak ya Tuhan? Saya selalu bertanya gitu loh terhadap diri saya sendiri. Tapi terus ketika saya renungkan lagi bahwa Tuhan itu pasti punya rencana yang luar biasa untuk hidup kita gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita persembahkan, kalau kita tulus cuman di hadapan Tuhan saja, ya kita boleh ngomong insya Yesus lah, kita pasti jadi pemenang-pemenangnya gitu. Itu saya sampai ngomong Tuhan, saya bilang, saya itu nggak ada apa-apanya Tuhan, kenapa kok setiap kali, bahkan undian pun nih, saya kasih kesaksian sedikit ya, yang melenceng sedikit. Kakak saya yang pertama sama temennya itu ngomong, saya itu tangan bau, mendingan dipegang yang nggak bau aja, katanya gitu. Apa namanya, saya tuh nggak pernah dapat, kata dia. Duh, saya bilang, sini, saya pegang. Saya bilang gitu, saya cuma dikasih keyakinan gitu. Saya itu nggak pernah nggak dapat undian. Sampai anak saya itu ngomong kayak gini, suruh pegang mama aja, nanti lah dapat, gitu kan? Nanti dapat. Beneran itu sampai batas yang ketiga, nggak dapat tuh, nggak dapat. Saya bilang, oh kita dapatnya yang nomor 1, 2. Bener loh kakak saya. Dan saya itu dapat 4 kali sampai. Pegangan saya itu yang saya pegang itu semuanya dapat. Gitu loh. Sampai saya tertolak karena saya dapatnya 2 kali, kan nggak boleh 2 kali gitu. Gitu. Sampai saya bilang, kalau kita bener, makanya anak saya juga ngomong juga sama Kak Abi kan, kalau udah mama doa puasa, itu saya takut kalau mama itu ngomong tante gitu kan, sampai ngomong kayak gitu loh. Terus anak saya juga ngomong kayak gitu ke tante Abi, aku tuh takut kalau mama tuh doa puasa ngomong apa aja bahaya deh, pokoknya bisa jadi beneran gitu loh tante gitu kan, sampai kesaksian kayak gitu loh. Karena saya juga ngomong, pokoknya udah deh dekat sama Tuhan, percaya kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Amin banget gitu loh. Sampai saya tuh berpikir gini, Tuhan, oh bener ya, ternyata apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita lakukan, yang penting jujur, jangan culas, mau diapa-apain juga, biarinlah, hukuman itu adalah hak Tuhan, udah balikin lagi aja gitu loh. Jadi kita itu kalau saudara sepupu kita ngomong itu ikhlas lillahi ta'ala, itu betul. Ikhlas, serahkan aja semuanya sama Tuhan gitu. Iya benar itu. Jadi kita tuh nggak usah pandang bulu, nggak usah ini. Semuanya itu yang nilai itu Tuhan gitu loh. Saya itu kalau saya bukan topiknya cuman saya gitu loh. Saya dan tim aja, walaupun kita mix antara saudara seiman sama saudara sepupu, tapi saya tuh selalu, kita lebih banyak. Jadi kita berkatnya pasti lebih banyak. Dan itu aminin gitu loh. Istilahnya orang nakal aja karena ada Cece di situ. Cece itu saya sering dipanggil Cece gitu kan. Ada Cece di situ tuh nggak jadi gitu loh. Nggak tahu, dia bilang gini, kok kayak ada kekuatan aneh ya di Cece ya. Sampai ngomong kayak gitu, saya pikir, wah kamu kena Roh Kudus nih. Saya cuman gitu doang aja, karena saya bukan apa-apa gitu loh. Saya cuman saluran berkat Tuhan, saluran Roh Kudus, Roh Allah Tuhan yang ada di diri saya gitu. Dia mau melenceng ke kiri ke kanan, dia bilang gini, kenapa ya setiap kali ngomong ngelihat Cici itu, ya ada Cece, ada Cici gitu kan, ada Cici. Itu kok kita jadi nggak jadi gitu loh, katanya ngomongnya sih seperti itu ya. Tapi saya berpikiran, saya bilang, ini Roh Kudusmu Tuhan, Roh Kudusmu Tuhan. Aku tidak ada apa-apanya, Roh Kudusmu Tuhan. Loh, bahkan orang tuh bermasalah gini, udah tanya Cece aja. Lo bilang, lu kira gue apa ya, gue bilang gitu. Kan sampai ngomong kayak gitu loh. Jadi buat saya kesaksian ini benar-benar membangun, dan kiranya dapat membangun dan benar-benar membangkitkan bahwa kita kalau kita bekerja hanya udah untuk Tuhan aja deh. Itu tuh udah dah. Tuhan Yesus itu udah dah. Di Roma 8 ayat 28 itu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu udah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu saya nggak bisa hafal ya. Itu.
Tapi saya cuman pegangan saya gitu. Saya kalau misalnya bisa menghafal satu persatu hukum tabur tuai. Kalau saya bilang gini, udah sabar aja. Itu ada hukum tabur tuai, biar aja, nggak apa-apa. Kita serahkan lagi. Hukuman itu hak Tuhan. Saya cuma ngomong kayak gitu. Dan saya sering ya, saya menghindar gitu dari pendeta Mona Tahapari. Saya malah dapat gitu. Terus saya menghindar dari Muhammad Risa Solihin. Malah saya dikasih itu. Pokoknya saya sering, pokoknya kalau mau menghindar sama Tuhan, kalau kita keadaan kita memang lagi nggak bagus atau kita perlu kekuatan, kita jangan menghindar. Tuhan kejar itu malahan. Itu yang boleh saya sampaikan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih saudaraku semua. Terima kasih atas dukungannya. Luar biasa, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat kesaksian dari Ibu Lingling dan Ibu Omita ya. Mereka sangat luar biasa, berjuang dalam olahraga juga mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita bisa petik di sini kesaksiannya bahwa apapun keadaan kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan kekuatan kita, tidak ada yang lain. Dan kita berjalan bersama Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan pasti kita raih. Yes. Itu. Amin. Jadi hanya Tuhan yang kita andalkan. Itu kesaksian dari Ibu Omita dan Ibu Lingling. Luar biasa dahsyat. Terima kasih kesaksiannya Ibu Lingling dan Ibu Omita. Tuhan senantiasa selalu menyertai kemanapun Ibu pergi dan berada. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Debbie Latuprisa. Ini suamiku kasihan. Sendirian dia laki-laki paling ganteng ini. Haleluya. Ada Bayu kan? Oh, ada Bayu. Ya, Mas Bayu. Firman dengan sayapmu. Haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pujian sekali lagi, katakan firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat
Yesusku, Rajaku. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesus yang kami nantikan. Bersama Yesus kami mengalami kemenangan. Hanya Yesus tempat perlindungan kami. Haleluya. Hanya Yesus sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan sebagian dari kesaksian-kesaksian yang kami dengar. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah disaksikan ini Tuhan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya kami yang mendengarnya juga memperoleh kekuatan, memperoleh kesegaran kembali Tuhan, bahwa tidak ada yang dapat kami andalkan selain Tuhan Yesus saja yang kami andalkan. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu sumber kekuatan kami Bapa, dan pengurapan Allah turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang disampaikan semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Roh Kudus yang mencengkeram hati dan pikirannya dan mencengkeram setiap kami Bapa. Biarlah firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi rema dan kerukma dalam setiap hidup kami. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kami serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Pendeta Debbie Latu Perisa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Shalom. Para wanita tangguh luar biasa ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk saya pada sore hari ini dalam ibadah wanita tangguh boleh menyampaikan firman Tuhan. Tadi sudah didahului dengan 2 kesaksian ya, atlet yang saya kenal, khususnya Ibu Omita, ya, kurang lebih 30 tahun. Semasa dia masih muda, saya sudah layani, ya, hampir setiap hari. Saya ada di kamarnya, mengunjungi, berdoa bersama, ya. Dan puji Tuhan kalau hari ini dia menyampaikan kesaksian, itulah bagian dari pelayanan yang saya lakukan. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Debbie Latu Perisa, ya. Karena suami saya Latu Perisa, jadi di belakang pakai nama Latu Perisa, ya. Sebenarnya saya berasal dari Kalimantan Utara, ya, sama dengan Ling Ling. Oke. Mempersingkat waktu karena Ibu Abi mempercayakan saya untuk sharing 30 menit dan juga memperkenalkan KPOI. Supaya saya tidak banyak bicara, izinkan saya memutar video singkat mengenai pelayanan KPOI. Karena suami saya sendiri sebagai ketua umum dari pelayanan Komite Pelayanan Olahragawan Indonesia ini.
Sudah. Oke. KPOI, Komite Pelayanan Olahragawan Indonesia, sebuah lembaga pelayanan strategis didirikan di kota Jakarta pada tahun 1986. Lembaga ini berdiri berdasarkan kerinduan para olahragawan yang sedang berada di pelatnas yang tersebar luas di berbagai tempat, yang menyadari bahwa prestasi adalah hasil dari pembinaan yang terpadu. Pembinaan fisik, pembinaan teknik, dan pembinaan mental spiritual. Ya, terima kasih. Demikian secara singkat mengenai pelayanan KPOI atau Komite Pelayanan Olahragawan Indonesia. Ya, kami melayani dari berbagai cabang, tidak hanya satu cabang olahraga, tapi semua cabang olahraga. Dan setiap pelatnas, ya, ada pelayanan, bahkan sampai hari ini juga termasuk pelatnas junior di Ragunan, ya. Sebelum mereka menjadi atlet nasional yang terkenal, kami sudah bina, termasuk salah satunya adalah Grace Polii yang beberapa waktu kemarin juara di Olimpiade. Itu kami sudah bina sejak remaja di Ragunan, ya. Dan puji Tuhan, akhirnya dia boleh meraih prestasi, dan beberapa waktu saat yang lalu dia juga datang ke kantor. Dia berterima kasih bahwa kami hadir untuk menaruh benih di dalam rohnya yang membuat dia tetap terjaga sekalipun ada banyak tantangan, bahkan ya sempat tidak ada harapan untuk menjadi juara. Tapi puji Tuhan karena hatinya yang tetap teguh kepada Tuhan, Tuhan beri dia kesempatan untuk menjadi juara justru pada saat dia mau mengakhiri dia punya karir di dunia olahraga, ya. Dan banyak atlet yang lain yang juga kami bina, termasuk tadi Ibu Omita, mungkin Ibu Ling, ya. Jarang karena waktu dia masih atlet lebih banyak di Kalimantan, ya, Ibu Ling, ya. Tapi puji Tuhan pelayanan ini bisa berjalan terus, dan termasuk juga Ibu Rabia terlibat di dalam pelayanan KPOI. Kami juga sudah kenal lama, dan sampai sekarang juga terus komunikasi, sering bertemu, dan juga sharing mengenai pelayanan KPOI ini. Dan terima kasih untuk malam hari ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Demikian secara singkat mengenai pelayanan KPOI, ya. Nanti kalau mau lebih kenal lagi, mau lebih tahu banyak mengenai pelayanan ini, boleh datang ke kantor sekretariat kami di Kuningan, Mega Kuningan, di gedung Kohaif 101. Baik, ibu-ibu yang dikasihi, wanita-wanita tangguh yang tadi yel-yelnya luar biasa, wanita tangguh, dahsyat, luar biasa, tangguh. Yes, yes, yes. Saya suka itu. Walaupun saya bukan atlet, bukan olahragawan, saya termasuk suka olahraga, ya. Itu sebabnya saya bersyukur Tuhan izinkan saya masuk di dalam pelayanan olahraga. Ya, tadi ada beberapa
metode dalam pelayanan kami, ya, pendekatan pribadi, personal approach, ya. Saya lebih suka personal approach, pelayanan pribadi, saya lebih suka. Kemudian ada follow up-nya, kemudian ada goal yang dicapai, ya, tidak hanya prestasi tapi prestasi kekekalan. Amin. Itu yang tadi juga kedua anak Tuhan sudah saksikan. Baik, mari kita buka di dalam firman Tuhan. Ketika saya berdoa khusus untuk ibadah wanita tangguh ini, Tuhan menaruh di hati saya firman Tuhan ini. Mungkin kita sudah sering baca, kita sering dengar, tapi pada sore hari ini saya mau sampaikan bagian firman Tuhan ini sehubungan dengan ibadah wanita tangguh. Saya suka banget ini, wanita tangguh. Tapi maksudnya tentu bukan tangguh dalam arti mengandalkan kekuatan, ya, fisik kita terbatas, ya. Ibu Rabia walaupun waktu masih atlet luar biasa, pasti sekarang, ya, merasakan ada penurunan secara fisik. Tetapi, ya, saya percaya bahwa yang dimaksud dengan tangguh di sini bukan karena fisik kita ataupun karena karir yang kita miliki atau status sosial kita, tapi saya percaya yang dimaksud dengan wanita tangguh di sini bahwa masing-masing kita adalah wanita yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Baik, mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat ke-8. Saya baca bagian firman Tuhan ini untuk kita dan masing-masing boleh membaca dan menyimaknya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ini kata Yesus. Yesus berkata kepada para muridnya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya, kalau Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar, berarti ada pokok-pokok anggur yang tidak benar, yang lainnya, ya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Amin. Ya, tadi saya katakan bahwa tema yang saya mau sharing pada sore hari ini untuk kita semua, ya, wanita tangguh menjadi lebih tangguh di dalam Tuhan. Amin. Menjadi lebih tangguh di dalam Tuhan. Amin. Tadi saya sudah awali dengan kata bahwa tangguh yang kita maksud di sini pasti bukan tangguh karena kekuatan kita sendiri, ya, bukan karena prestasi yang kita raih, bukan karir yang kita capai, tetapi tangguh di dalam Tuhan, lebih tangguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan pun menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ya. Kalau kita membaca
Yohanes 15 ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para murid, bukan kepada orang di luar sana, tapi kepada para murid. Ya, orang-orang yang selalu ada di sekitar Yesus setiap hari, setiap waktu, dan melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizat, ya. Tapi di dalam pasal 15 ini Yesus tegas katakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Amin. Tadi saya katakan berarti ada pokok-pokok anggur yang tidak benar, ya. Kadang kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya Yesus plus yang lain. Betul tidak? Ya. Percaya Yesus, ya saya percaya Yesus. Tapi dalam praktek kehidupan, kadang-kadang tradisi lebih mengendalikan kita. Ya. Kita lebih takut mengecewakan kalau kita tidak lakukan seperti tradisi, entah itu tradisi keluarga, entah itu tradisi latar belakang suku dari mana kita berasal, ya. Sehingga di sini Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Dia sedang menarik perhatian para murid, juga mau menarik perhatian kita pada sore dan malam hari ini. Yesus mau katakan, hei, lihat, aku pokok anggur yang benar. Amin. Nah, itu sebabnya saya mau katakan, bagaimana kita menjadi lebih tangguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan memang menginginkan kita tangguh di dalam Dia. Bukan tangguh oleh karena hal-hal yang di luar sana. Kalau kita tangguh karena kita sedang punya karir yang luar biasa, kita sedang dipercayakan memegang jabatan atau kepercayaan yang luar biasa oleh sebuah organisasi, tetapi yang Tuhan mau bahwa kita tangguh di dalam Dia. Amin. Nah, itu sebabnya hal yang pertama, ini sangat penting. Ini titik awal kalau kita mau tangguh di dalam Tuhan, lebih tangguh di dalam Tuhan, semakin tangguh di dalam Tuhan, ya. Yang pertama, pastikan bahwa setiap kita terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bukan Yesus plus, tapi Yesus Kristus. Dialah pokok anggur yang benar. Apakah kita sudah terhubung secara akurat dengan pribadinya? Bukan sekedar sudah menjadi orang Kristen, bukan sekedar kita terdaftar sebagai anggota gereja lokal. No, yang Tuhan inginkan bahwa saya dan setiap kita terhubung secara akurat dengan pribadinya sebagai pokok anggur yang benar. Nah, itu sebabnya di dalam ayat 2 dia katakan setiap ranting padaku, ya. Dia memberi gambaran, ya, mengenai hubungan saya dengan Tuhan, ya, seperti pokok anggur. Dia sebagai pokok, saya sebagai ranting, setiap kita sebagai ranting. Artinya bahwa ranting itu, ya, ranting itu tidak akan ada dengan sendirinya. Ranting selalu keluar dari pokok, ya. Ranting juga tidak sekedar menempel, ya. Kalau yang menempel itu biasanya benalu, ya. Saya berharap bahwa semua yang hadir pada malam hari ini adalah pribadi-pribadi yang terhubung secara akurat dengan Yesus. Amin. Sebagai pokok anggur, tidak hanya melekat tapi menyatu, ada di dalam Dia. Sebagai rantingnya. Amin. Kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh terhubung secara akurat dengan pribadi Yesus. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita lebih tangguh, semakin tangguh dalam hal apapun, dalam kehidupan yang kita jalani ini. Pastikan
pastikan yang kedua, kita tetap tinggal di dalam Dia. Di dalam ayat 4 kita bisa baca itu. Tinggallah di dalam aku. Ini kata Yesus. Bukan kata Rasul, tapi kata Yesus. Tinggallah di dalam aku. Saya menangkap firman Tuhan ini, betapa Tuhan menginginkan saya, menginginkan Ibu Rabia, menginginkan Ibu Patrick ya, yang tadi WL, menginginkan Ibu Omita, menginginkan Ibu Lingling, dan setiap kita yang secara online hadir pada sore hari ini. Dia menginginkan kita ada di dalam Dia, tinggal di dalam Dia. Ya. Bukan sewaktu-waktu saja, bukan hanya waktu ada masalah, bukan hanya waktu badai datang, tapi Dia menginginkan saya dan setiap kita tinggal di dalam Dia. Itu sebabnya Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti menjadi satu dengan Yesus. Tinggal di dalam Dia. Saya di dalam Yesus, Yesus di dalam saya. Sehingga ketika orang melihat saya, orang tidak lagi melihat pribadi saya sebagai Debbie, tapi orang melihat Yesus yang ada di dalam saya. Melihat Yesus yang ada di dalam hidup setiap kita. Sehingga orang akan katakan, wow, luar biasa. Ibu ini luar biasa. Tadi Ibu Lingling sudah kesaksian, luar biasa. Sekalipun mungkin lebih banyak ya berkomunikasi dengan saudara di seberang sana. Tapi karena kesaksian hidupnya, ya, dia dipercaya, ya. Karena apapun yang dia lakukan, dia mau lakukan itu untuk kepentingan Tuhan. Nanti kita akan lihat poin yang berikutnya. Ya, saya secara singkat saja. Kemudian di dalam ayat 5, ya, kata tinggal di dalam aku ini Tuhan Yesus ya ulang-ulang katakan. Artinya itu sangat penting. Ya. Itu bukan sekedar himbauan, tapi ini rahasia untuk kita menjadi tangguh dalam menghadapi apapun. Kita tangguh di dalam Dia, tangguh bersama Dia, sehingga bukan saya lagi yang melakukan, tapi Yesus melakukannya bersama saya. Kalau saya melayani bersama Dia. Kalau saya ya melayani suami, melayani keluarga, melayani anak-anak, saya melayani bersama Yesus. Sehingga ketika saya melayani, saya melihat orang yang saya layani itu sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita tidak melihat orang yang kita layani itu sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, makanya tadi Ibu Lingling katakan nanti kita bisa membeda-bedakan orang. Kalau orang ini saya hargai, tapi kalau orang ini akhirnya ada level-level. Wah, dia tidak level dengan saya. Saya percaya di dalam kelompok ini, di dalam komunitas wanita tangguh ini, ya, tidak ada level-level ya. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita ada di dalam Dia. Kita melayani bersama Dia. Kita berkarya bersama Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, di dalam ayat 2. Yesus katakan demikian, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ini agak ironis buat saya ya. Ranting yang ada pada Yesus. Berarti tidak jaminan ya. Termasuk murid-murid kita lihat ada 12 murid. Ternyata ada satu pengkhianat yaitu yang menjual Yesus. Ya, itu sebabnya Yesus kenal. Lalu kita berpikir, kok bisa ya? Yesus meleset ya memilih 12 murid. Kok bisa ada Yudas yang mengkhianati Dia? Kok ada yang seperti Petrus ya, yang kadang-kadang secara emosional, wah saya mengasihi Yesus, wah saya mau mati bersama Yesus. Tapi dalam beberapa saat menyangkal Yesus. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita juga seperti itu.
Ya. Kita waktu lagi semangat, puji Tuhan, luar biasa. Tapi ketika Tuhan izinkan ada tantangan, ya, kita lupa bahwa kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama Dia. Amin. Yang ketiga, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Mengapa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Tetap jaga hati yang mudah diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Tetap jaga hati yang mudah diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Sekalipun dalam ayat 3 Yesus katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tapi Dia mau terus membersihkan kita. Itu sebabnya kita butuh firman setiap waktu. Bukan sewaktu-waktu, tapi setiap waktu. Dalam keadaan apapun, firman harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Amin. Tuhan dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Kalau saya katakan saya cinta Tuhan, artinya saya juga cinta perkataan-perkataan Tuhan. Itu sebabnya setiap waktu, sesibuk apapun kita, entah itu dalam pekerjaan di kantor, karir kita masing-masing, atau sebagai ibu rumah tangga apalagi ya. Kadang ibu rumah tangga bangun pagi-pagi sudah mikir, wah ini nanti mau masak apa, wah ini nanti mau siapkan apa ya. Mari kita belajar untuk memberi hati kita terutama untuk Tuhan. Tuhan, saya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak mampu berbuat apa-apa. Tadi kesaksian Ibu Omita, selalu andalkan Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ayat 5 tadi dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Dia. Amin. Jaga hati yang terus haus lapar akan Tuhan. Hati yang mudah diajar, dibentuk oleh Tuhan. Terus haus lapar akan firman Tuhan. Setiap kali Tuhan bicara, ya Tuhan, itu saya. Bukan ya Tuhan, itu Dia. Wah ini dia cocok ini, harusnya ada nih sore hari ini, dengar ini firman. No, setiap kali firman datang, Tuhan sedang berbicara bagi saya. Amin. Lalu yang berikut. Bu Abi, kalau waktu sudah habis tolong kasih kode ya. Sudah habis kayaknya ya. Oke. Yang keempat. Hidup yang produktif atau berdampak bagi orang lain. Tadi saya suka dengar kesaksian Ibu Lingling ya, bahwa hidup kita ini harus berdampak untuk orang lain. Ya, kalau Tuhan mempertemukan kita dengan siapapun, tidak kebetulan, pasti ada maksud Tuhan. Mengapa Tuhan membawa orang ini bertemu dengan saya? Itu sebabnya pastikan hidup kita berdampak untuk setiap orang, terutama untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk sahabat kita, orang-orang di sekitar kita. Biar hidup kita ini berdampak. Itu sebabnya ayat 2 tadi Yesus katakan, supaya kamu lebih banyak berbuah. Artinya berdampak untuk orang lain. Apa gunanya kita tangguh tapi tidak membawa dampak untuk orang lain. Amin. Tuhan mau supaya hidup kita produktif, berdampak bagi orang lain. Bukan untuk saya. No, berdampak bagi orang lain. Amin. Lalu yang kelima, yang terakhir. Ya. Yang kelima, di dalam ayat 7 dan ayat 8 firman Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya harap kita tidak salah menangkap bagian firman Tuhan ini, apa saja yang kamu kehendaki. Ingat, tadi saya sudah katakan, pastikan kita terhubung dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam saya, sudah pasti
Apa yang menjadi keinginan Tuhan menjadi keinginan saya. Apa yang menjadi pikiran Tuhan menjadi pikiran saya. Apa yang menjadi kepentingan Tuhan itu juga yang menjadi kepentingan saya. Amin. Sehingga ayat 8 katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang kelima, ya, wanita tangguh yang semakin tangguh di dalam Tuhan selalu berorientasi pada kepentingan dan keinginan Tuhan. Hidupnya selalu orientasinya kepada kepentingan dan keinginan Tuhan. Amin. Ya. Itu sebabnya kalau ada ibadah wanita tangguh seperti ini, saya percaya karena Ibu Rabia dan semua pengurus yang ada, ya, ingin supaya apa yang menjadi kepentingan Tuhan, keinginan Tuhan, itu juga yang menjadi kepentingan dan keinginan bagi setiap kita, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kita, entah itu sebagai pelatih di dunia olahraga, entah itu sebagai karyawan mungkin di kantor kita, atau kita di dalam usaha bisnis, apapun yang kita lakukan, terutama di dalam keluarga kita, pastikan bahwa orientasi hidup kita hanya pada kepentingan dan keinginan Tuhan, sehingga melalui hidup kita Kristus Tuhan dimuliakan. Amin. Demikian sharing firman Tuhan malam hari ini. Biar firman Tuhan ini sungguh meneguhkan kita, memberkati kita untuk kita terus menjadi wanita tangguh. Amin. Semakin tangguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau pemimpin yang agung, pengajar yang agung, memimpin menuntun setiap anak-Mu dalam seluruh kebenaran-Mu. Apa yang Tuhan mau singkapkan secara pribadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar dan menerima firman pada malam hari ini. Biar Roh Kudus meneruskan itu, menerjemahkan itu, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh meneguhkan kami dan Kristus Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati bersama saya katakan amin. Shalom, berkati. Saya kembalikan kepada WL. Puji Tuhan, terima kasih. Coba lambaikan tangan ibu-ibu wanita tangguh yang diberkati oleh firman Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Ibu Pendeta Debbie untuk firman Tuhan yang disampaikan yang dahsyat, luar biasa, yang sangat memberkati saya. Sampai saya catat nih, Bu. Haleluya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Si Mami kenapa ketawa? Ini sorry tegang. Ini tiba-tiba datang nongol ini Ibu Anita. Dia datang, pantesan ini Ibu Mia bilang, tolong kalau ada yang ketok-ketok. Ini Pastor Dewi, kebetulan Ibu Anita ini memang satu komplek. Dia di Tower B, saya di Tower A. Dia datang Bapak. Hari ini. Haleluya. Awas loh ya Mia. Ayo. Kita sama-sama nyanyi deh buat Mami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Terima kasih. Tiup-tiupnya, ditiup nggak? Udah Tiup-tiup nggak? Happy birthday, Abi.
Thank you Happy ya birthday Mami semuanya. Abi. Waduh, ini katanya dari teman-teman WT ini. Aduh, terima kasih ya. Haleluya. Hari ini banyak banget berkat yang saya terima. Seperti biasa kesaksian dulu yang ulang tahun. Wah, ya singkat aja ya. Puji Tuhan buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu boleh duduk di samping saya. Yang ke-16 ya, Mam. 16 tahun ya. Yang ke-16. Apa tadi yang Pastor Debbie sampaikan? Memang saya tidak seperti adik kita si Omita sejak 93 mengikut. Tapi saya juga memang orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dulunya. Jadi saya menjadi pengikut Kristus itu adalah hal yang sudah saya lewatin, bagaimana menjalani kehidupan di dalam taat kepada Allah. Memang panjang, kan udah pada dengar kesaksian saya. Namun saat ini jujur, saya hari ini sebenarnya tadi malam saya masih kurang enak badan. Ya, karena saya habis dengan cucu saya hari Minggu malam ke Shanghai Sedayu itu, terus saya kena angin. Kadang-kadang ya persis yang Bu Dewi tadi sampaikan bahwa kita tangguh, tapi power itu juga kadang-kadang memang ada saatnya kita harus swak, dan itu juga sering saya rasakan. Saya kadang-kadang lupa bahwa usia saya itu udah lansia, tapi saya tidak mau bilang saya nggak mau lansia. Nggak mau, Ibu Anita itu udah dapat card naik kendaraan. Saya nggak mau, saya bilang walaupun lewat usia saya tetap powerful, saya tetap semangat. Kenapa? Puji Tuhan saya masih dipercayakan oleh tempat saya bekerja, saya sebagai instruktur, saya masih dipercayakan dan masih pegang beberapa klien. Dan juga untuk private rumah memang belum. Ya, badan boleh ini, tetapi kalau saya tampilkan klien-klien saya yang saya sudah ajar dia sekian lama itu badannya cantik, tapi dia keren. Nah, gurunya boleh seperti ini. Nah, puji Tuhan hari ini saya kedatangan anak saya, juga Bayu dengan sangat luar biasa, dia bawain saya cake yang sangat-sangat surprise banget. Dia bilang, Mama setelah tiup, cabut, begitu cabut itu isi duit semua. Wow, panjang. Haleluya. Duit, tapi luar biasa ya. Ya cuan. Jadi, aduh, saya punya anak ini satu. Dengan cucu saya datang dengan anak mantu saya, ya. Anak saya yang perempuan minta maaf. Anak saya biasa suaminya kan TNI dan dia Ibu Persit ini selalu sangat sibuk dari pagi. Dia bilang, sorry Mama, saya benar-benar nggak bisa hadir karena ini. Tapi Tuhan sangat baik. Anak saya juga tetap mengasihi sekalipun dia masih di seberang, bukan di seberang jalan ya, tapi di seberang masih penganut Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama tetap mengasihi dia karena saya juga pernah di situ dan kami tetap jadi berkat, jadi terang ya. Ya enggak? Pastor Debbie ya tetap menjadi terang. Itulah yang saya ini, dan hari ini saya sangat bersukacita. Tadi tiba-tiba tadi malam saya masih lemas. Kemarin itu bayangin saya ke dokter, saya bilang saya minta di PCR. Orang tuh kayak mau di PCR takut, kalau saya enggak. Karena saya harus berhubungan sama orang, tapi saya itu hanya swak aja, capek. Dan ini sukacita ini udah enak banget. Ini kalau nonjok orang masih jatuh nih. Maaf ya, ada karateka. Aduh. Aduh, ada simpai di sini, simpai. Maaf. Jadi saya terima kasih. Jadi bukan satu kebetulan Pastor Debbie bisa melayani kami, ya. Apa yang disampaikan, terima kasih Pastor Debbie. Ini benar-benar kita pegang ini ayat ini. Yang saya garis bawahi itu adalah
ayat 7 dan 8. Ya, di mana kita benar-benar bisa harus tangguh ya. Kalau tidak melekat kita tidak bisa tangguh ya, Pastor. Jadi sangat pengajaran firman yang baik dan jangan bosan ya, Pastor Debbie, untuk selalu ini. Sebentar juga ini Pastor Adna Deborah ini yang seorang yang hamba Tuhan juga dipakai dahsyat. Dia juga mau berjoin di tempat kami ini bersama-sama semua ibu-ibu ini. Ya, ada artis, ada atlet, ada ibu rumah tangga, ada ibu rumah tangga tapi DPDOI berjalan terus ya Ibu ya. Nah, berkatnya mengalir terus. Jadi puji Tuhan, kami sangat bersuka cita. Terima kasih Pastor Debbie. Yang pasti semua tangguh. Harus tangguh, dengar baik-baik. Sudah disampaikan sama Pastor Debbie, tangguh bukan karena fisik, tapi tangguh adalah firman yang melekat. Yes. Amin. Yes. Oke. Amin. Yes. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Debbie. Sekarang saya serahkan kepada Bu Pendeta Adna. Bukan, Ibu Mia dulu pengumuman. Ya, oh iya, sebentar pengumuman dulu Ibu Mia. Maaf pengumuman, silakan. Oke, siap. Yang ulang Awas tahun lo ini. ya, awas lo ya. Lo ngejebak gue ternyata. Lu. Baik, terima kasih. Ibu sini dong, ambil itu. Ya, Oke, terima kasih. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya sekali lagi, atau di sini Bu. Ini nih. Terima kasih banyak kepada Pastor Debbie Latuparisa, kemudian kesaksian dari Ibu Lingling dan juga Ibu Omita Onga. Terima kasih, luar biasa kami diberkati. Ini Ibu duduk situ. Terima kasih juga sama Bu Anita yang mewakili kami pengurus yang udah cari kue. Bu Anita, thank you. Bu Anita. Thank you. Oh, yang nggak apa-apa Ibu dengerin di sini. Oke, untuk pengumuman, ibadah rutin Wanita Tangguh akan dilaksanakan pada bulan September, minggu keempat pada hari Kamis, secara daring. Lalu pengumuman yang berikutnya, kita akan mengadakan pelayanan kasih ke Panti Wirda atau Panti Jompo yang akan kita laksanakan pada bulan September minggu kedua. Jadi terima kasih untuk Wanita Tangguh yang sudah memberikan satu persembahan, karena kami akan menggunakan persembahan dari teman-teman Wanita Tangguh untuk pelayanan di Panti Wirda yang akan kami laksanakan pada hari Rabu, ya Ibu Ketua, pada hari Rabu minggu kedua pada bulan September. Yang berikutnya, kami masih membahas atau mendiskusikan sama teman-teman yang lain terkait rencana ibadah secara onsite. Kami masih membahas bersama jika nanti memang tepat waktunya kami akan menyelenggarakan ibadah bukan secara daring saja, tapi secara rutin juga onsite. Kami masih mencari tempat dan kami masih membahas dengan teman-teman yang lain. Begitu saja. Mungkin ada tambahan, Ibu Ketua? Silakan, udah. Tidak ada? Ya. Oke, cukup. Cukup, terima kasih Bu Dewi. Oke, baik. Saya izin live karena ada kegiatan di gereja jam 7, jadi saya buru-buru nih. Saya live Siap, Ibu Sekretaris. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Ibu semuanya, Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita Wanita Tangguh pada malam hari ini. Kita undang Ibu Pendeta Adna Sumbalu untuk doa syafaat sekaligus doa berkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan sangat luar biasa. Hari ini Kak Abi berulang tahun. Waduh, kalau dekat-dekat mas saya cubit. Saya apain ya? Cupit. Mau nyanyi, Sayang jauh. Sayang jauh. Nanti kita akan berdoa bersama-sama buat Kak Abi. Saya panggil dia kakak. Jadi jangan ada yang ikut-ikutan ya.
Ini cuma cara saya manggil aja sama Kak Abi. Yang lain boleh panggil Ibu, mau panggil Oma silakan. Tapi saya panggil Kakak Abi. Kita akan berdoa nanti bersama-sama. Hari ini Kak Abi berulang tahun, umur anugerah, walaupun sudah kepala berapa nih Kak Abi ya? 16. Ya, walaupun umurnya Jangan lupa sudah... ya. Doakan juga Ling-Ling tanggal 23 ulang tahun ya. Oh ya, oke. Usia boleh bertambah, tetapi semangatnya semangat Kristus. Itulah Amin. wanita tangguh. Yes. Kita akan berdoa bersama-sama, kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi ini, kalau kita ingin menjadi wanita yang tangguh, tinggallah di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita menjadi tangguh. Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Sebentar kalau saya mendoakan Ibu Abi atau Kak Abi atau Evangelis Abi, kita angkat tangan kita ke atas, kita mengarahkan tangan kita ke Ibu Abi, karena kita akan mendoakan dia supaya Tuhan mencurahkan berkat di atas kehidupannya. Oke, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah siang dan malam. Tidak ada Allah yang lain selain Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau melihat kami wanita-wanita tangguh yang mengikuti ibadah pada saat ini. Kami mengangkat tangan kami dan kami arahkan kepada Ibu Abi pada saat ini, Abigail Tuhan. Kami berdoa, curahkan berkat-Mu di atas kehidupan Kak Abi, mulai dari atas kepala ujung rambut sampai ke telapak kakinya Tuhan. Ada kekuatan Tuhan, ada kesehatan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan melimpah di dalam kehidupannya Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, Engkau selalu menyertai dia karena Engkau adalah Immanuel. Apa yang sedang dia doakan Tuhan, apa yang sedang dia gumulkan, apa yang sedang dia nantikan Tuhan, jadikan itu menjadi hadiah ulang tahun buat dia hari ini, karena Engkau adalah Allah sumber berkat bagi kehidupannya. Kami berdoa biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun di atas kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau melihat juga Ibu Ling-Ling Tuhan, Engkau juga memberkati ibu ini dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah tambahkan juga usianya. Kami percaya ini adalah usia anugerah yang Engkau taruh di atas hidupnya. Apapun yang sedang dia gumulkan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber berkat bagi hidupnya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, apapun yang dilakukannya Tuhan. Bersama dengan Engkau, dia tidak akan pernah menyerah Tuhan, tetapi bersama dengan Engkau, dia akan menjadi wanita yang luar biasa dan Engkau akan jadikan dia menjadi wanita yang sangat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, Engkau di akhir dari ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, baik itu Ibu Dewi Ria yang sudah melayani kami melalui pujian tadi bersama dengan suami Pak Paul Tuhan, pertambahkan urapan-Mu di atas kehidupannya, begitu juga Pastor Debbie yang Engkau sudah utus Tuhan untuk berbicara di tengah-tengah kami sebagai wanita tangguh. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu menguatkan kami semuanya. Kami memiliki telinga seorang murid Tuhan, menaruh perkataan firman Tuhan itu dalam hati kami, dalam pikiran kami, supaya Engkau berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus wanita tangguh ini, walaupun Tuhan secara online Tuhan kami hanya bisa bertemu dalam ibadah live streaming pada saat ini. Tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi berkat Tuhan yang kami terima Tuhan. Oleh sebab itu berkati wanita-wanita tangguh
yang ada di grup kami Tuhan, baik yang berada di Kalimantan, yang berada di Sulawesi, yang ada di luar negeri, bahkan dimanapun Tuhan, di Papua Tuhan, di Kalimantan dan Maluku Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin mereka ada yang tidak bisa mengikuti ibadah pada saat ini, tapi kami tetap berdoa, berkat-Mu turun di atas kehidupan mereka. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi di hari-hari ini, tetapi kami yakin bahwa bersama dengan Engkau mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa Tuhan, buat kepengurusan wanita tangguh Tuhan, Engkau melihat Ibu Abi sebagai ketua wanita tangguh Tuhan, Ibu Mia sebagai sekretaris, dan juga Tuhan Yesus, Engkau juga menolong Ibu Dewi, Ibu Tina sebagai bendahara Tuhan, dan Ibu Anita, bahkan hamba-Mu sendiri. Kami berada dalam satu kepengurusan Tuhan, satukan hati kami, satukan visi kami, satukan pikiran kami Tuhan, agar kami memiliki pikiran Kristus, pikiran yang sama untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di wanita tangguh ini. Kalau kami melihat Tuhan, kami banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi kelemahan kami Tuhan Yesus, kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang tampil di dalam kehidupan kami, dan Engkau yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami, sehingga pelayan di wanita tangguh ini benar-benar kami tampil sebagai wanita-wanita yang kuat di dalam Engkau, bukan kuat secara fisik, tetapi kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam rohani, kuat di dalam pelayanan, karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah yang memampukan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, segala rencana kami ke depan Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Kami akan mengunjungi Tuhan Yesus panti jompo. Apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kami, saudara-saudara kami di wanita tangguh, dana-dana yang mereka sudah sumbangkan Tuhan, kami akan pergunakan ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pelayanan ke panti jompo Tuhan, Engkau sertai kami. Apa yang bisa dilakukan oleh wanita tangguh ini Tuhan, berkat-Mu tidak akan menjadi kurang, tetapi Engkau akan bertambah-tambahkan untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga Tuhan Yesus, kabinet kerjanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu kondisi bangsa kami Tuhan di hari-hari ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan turun di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Biarlah pimpinan Tuhan Engkau turunkan di atas kepala negara kami Tuhan. Dan juga kabinet kerjanya Tuhan, agar mereka bekerja seperti yang Engkau kehendaki. Membuat bangsa negara kami menjadi negara yang adil dan makmur Tuhan. Menjadi satu negara yang aman Tuhan. Kami bisa bebas beribadah walaupun kami minoritas Tuhan. Tapi percaya Tuhan, doa-doa orang yang benar akan menguasai bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini diliputi dengan kedamaian, diliputi dengan sukacita, diliputi dengan berkat-berkat Tuhan. Ada Tuhan Yesus, orang-orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan pakai para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, untuk memenangkan bangsa ini, untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sekali lagi kami meletakkan bangsa dan negara kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Engkau yang akan menuntun pemimpin negara kami untuk membawa bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang maju, yang dilihat oleh seluruh dunia bahwa di bangsa Indonesia ada umat-umat Tuhan sebagai penopang pendoa bagi bangsa ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, di akhir dari ibadah kami, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, tadahkan tanganmu ke atas, kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus.
Kembalilah Engkau dengan rahmat Bapa di sorga, dengan cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus yang akan memimpin, yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau ketika Engkau keluar, diberkatilah ketika Engkau masuk. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday. Foto-foto dulu dong. Foto dong. Foto dong. Happy birthday. Ayo foto dong. Foto dong. Birthday to you. Oke, siap. Yang bisa Oke. menyalakan kamera, Welcome. silakan. Love. Oke ya, saya foto ya. Mami tangannya jangan kuncup ya. Buat Kak Abi. Ucap semua, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Thank you. 1, 2, 3. Thank you. Tuhan memberkati Mas Mas Bayu, Mas Bayu. Happy birthday Mami. Terima Terima kasih. kasih semua Oke, Ibu makasih Pendeta Debbie. semuanya. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Bu Mita, Abi. terima kasih. Ibu Luar Ika, biasa. terima kasih. Iya. Happy birthday, Abi. God Bye bye bless. Kak Foni. Bye Terima bye. kasih. Birthday. Yesus memberkati. Apalagi nih? Dede, makasih Kak Dede. Kasih. Berkati semuanya yang tidak nampak. Ibu Anita. Yang Vivo siapa nih? Namanya siapa nih? Vivo soalnya. Aduh, terima kasih ya untuk kuenya, teman-teman pengurus. Iya. Mau dong kuenya? Ayo, Jo, ayo. Banyak ini. Kue nih. Bye. Sukses ya, Abi. Happy birthday. Mwah, mwah, mwah. Nanti ya kita rayain bersama-sama di rumah masing-masing. Siap, siap, siap. Boleh ada virtual. Oke, Love you. Love you and everyone. Bye. Jangan lupa lihat videonya. Ya. Oke, kita mundur ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, tutup. Bye.